Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mesya Wahdania dengan NIM 24044111526 dari kelas 3M. Yang terhormat Bapak Alim Surya Eskom Mkom SPD selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai topologi bus, di mana video saya buat ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Di sini ada pengertian topologi bus. Topologi bus adalah model jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer secara serial menggunakan satu kabel utama tunggal yang disebut bus atau backbone. Semua perangkat yang terhubung ke kabel bus ini akan menerima sinyal data yang dikirim, tetapi hanya perangkat dengan alamat tujuan yang sesuai akan memproses data tersebut. Topologi ini biasanya digunakan untuk jaringan skala kecil karena lebih sederhana dan biaya instalasinya lebih rendah. Nah, selanjutnya slide ini terdapat gambar dari topologi bus, di mana topologi bus ini saya gunakan pada jaringan local network. Kenapa saya memilih untuk menerapkannya dalam kabel LAN? Karena jaringan LAN itu wilayahnya masih mencakup area kecil seperti pada ruangan, gedung, sekolah, dan kantor. Nah, di sini misalnya saya berikan contoh kasus. Misalnya VC3 ingin mengirimkan datanya ke switch 0. Nah, VC3 ini tidak bisa satu kali klik. Maka dari itu harus memulai satu persatu atau perlahan-lahan. Jadi, VC3 ini harus mengirimkan datanya dulu ke switch 3. Nah, switch 3 ini akan menerima data dari VC3, lalu switch 3 ini akan memeriksa apakah di cabangnya itu ada alamat tujuan data. Kalau ada, maka switch 3 akan langsung mengirimkannya ke alamat. Tapi kalau tidak ada, maka switch 3 ini akan meneruskannya ke switch 2. Nah, cara kerja switch ini sama dengan switch 3. Gimana dia akan memeriksa apakah di cabangnya itu ada alamat tujuan data. Kalau ada, maka switch 2 akan langsung mengirimkannya ke alamat tujuan. Dan sampailah di tujuan awalnya. Nah, di mana VC3 dan switch 0 ini sudah menjadi yang namanya komunikasi saling mengirim data dan tentu saja melewati yang namanya switch 3 dan switch 2. Nah, switch 3 dan 2 tadi ini akan mengingat jalurnya dan ketika proses pengirimannya yang sama selanjutnya akan dilakukan, maka prosesnya itu akan lebih cepat. Ya, karena switch-nya sudah mengingat jalurnya kembali. Di sini ada kelebihan dan kekurangan topologi bus. Kelebihannya, biaya rendah, menggunakan lebih sedikit kabel sehingga biaya instalasi lebih hemat. Yang kedua, instalasi mudah, cukup sederhana dan cocok untuk jaringan kecil atau pemula. Ada ketiga, skalabilitas, mudah untuk menambah atau mengurangi perangkat dalam jaringan. Keempat, tidak mengganggu perangkat lain. Kerusakan pada saat komputer tidak akan mempengaruhi seluruh jaringan kecuali kabel utamanya rusak. Kekurangan pada kabel utama, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan akan tidak berfungsi. Yang kedua, kinerja menurun. Semakin banyak perangkat yang terhubung, kinerja jaringan bisa menurun. Yang ketiga, tabrakan data atau data collision. Sering terjadi tabrakan data karena hanya satu perangkat yang dapat mengirim data pada satu waktu. Nah, yang dapat menyebabkan kehilangan paket data. Yang keempat, sulit mendeteksi kesalahan. Sulit untuk melacak dan mengidentifikasi lokasi kesalahan jika terjadi masalah di dalam jaringan. Yang kelima, tidak cocok untuk jaringan besar. Jaringan dengan skala besar tidak direkomendasikan karena penurunan kinerja yang potensi masalah.
Berikut media transmisi kabel koaksial. Kelebihannya itu biaya rendah dan instalasi mudah. Topologi bus menggunakan sedikit kabel dan tidak memerlukan switch atau hub, sehingga biayanya lebih terjangkau dan pemasangannya relatif sederhana. Terus yang berikutnya efisiensi penggunaan kabel. Menggunakan satu kabel utama atau backbone yang menyederhanakannya koneksi antar perangkat. Berikutnya daya tahan yang baik. Kabel koaksial memiliki peredaman sinyal yang lebih baik dibandingkan kabel twisted pair dan cocok untuk topologi bus karena noise resistance yang tinggi. Kekurangannya itu yaitu yang pertama kerentanan terhadap kerusakan. Seluruh jaringan akan mati jika terjadi kerusakan pada kabel utama karena semuanya tergantung padanya. Yang kedua, tabrakan data. Potensi tabrakan data tinggi karena semua perangkat berbagi satu kabel untuk mengirim data yang dapat menurunkan kinerjanya. Yang ketiga, skalabilitas terbatas. Kinerja jaringan menurun seiring bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung, sehingga tidak cocok untuk jaringan skala besar. Yang keempat, ada sulitnya deteksi kesalahan. Sulit untuk mengisolasi masalah pada jaringan, terutama jika jumlah perangkatnya banyak, karena semua perangkat terhubung ke satu kabel. Yang kelima, keterbatasan jarak. Kabel koaksial memiliki jarak jangkauan yang terbatas dan kualitas sinyal dapat menurun seiring jarak, sehingga mungkin memerlukan repeater. Ada IP address, yaitu yang saya pilih router atau gateway. Kelebihannya biasa rendah, instalasi sederhana dan efisien untuk jaringan kecil hanya karena menggunakan satu kabel utama. Kekurangannya meliputi kinerja menurun seiring bertambahnya perangkat, kesulitan melacak masalah, dan seluruh jaringan akan mati jika kabel utama rusak. Di sini IP address yang saya gunakan ada server 192.168.10.2. Yang pertama itu ada VC0, yaitu 192.168.10.1. Ada VC1 10.2, VC2 10.3, VC3 10.4, dan terakhir VC4 192.168.10.5. Nah, kesimpulannya yaitu topologi bus merupakan pilihan sederhana dan ekonomis untuk jaringan kecil. Namun, tidak cocok untuk jaringan besar karena keterbatasan kecepatan, stabilitas, dan perawatan yang sulit. Media transmisi seperti kabel koaksial dan UTP bisa digunakan sesuai kebutuhan. Dan pengaturan IP address perlu dilakukan agar komunikasi antar perangkat lancar. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.